Kira-kira apa yang orang lain bicarakan tentang kamu? Apakah hal-hal yang baik atau justru sebaliknya? Kalau kamu penasaran, simak videonya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama gue Weni. Tema readingku hari ini adalah apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Orang lain di sini aku buat general, bisa pasangan kamu, teman kerja, teman kuliah, teman-teman satu circle, tetangga juga bisa, keluarga juga bisa. Jadi ini general banget ya. Dan di sini akan aku lihatkan apakah lebih banyak yang membicarakan hal-hal baik tentang kamu atau justru sebaliknya. Kita akan lihat sama-sama. Nah, kali ini seperti biasa, pilih kartu ya. Percaya dengan intuisi kamu, pada kartu mana kamu akan memilihnya. Di kartu pertama kah, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah memilih kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, khusus untuk kamu aja dan private, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang kita mulai aja ya. Apa nih yang orang lain bicarakan tentang kamu? Ada The Sun, ada The Emperor. Kamu sangat tangguh, sangat kuat, sangat mandiri, sangat percaya diri. Kalau ada masalah, kamu cenderung untuk menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Jadi nggak kabur, nggak nunjuk atau nggak menyalah-nyalahkan orang lain. Itu beberapa hal atau beberapa pujian yang orang lain akhir-akhir ini bicarakan tentang kamu. Jadi betapa tangguhnya kamu gitu sih. Jadi mungkin beberapa waktu lalu kamu baru aja ada masalah, dan mereka melihat betapa cerdas kamu menyelesaikan masalah itu, atau mungkin sedang berproses untuk menyelesaikan masalah itu. Dan di sini kebanyakan sih aku lihat pekerja keras banget. Jadi mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang tulang punggung keluarga, atau kamu bener-bener meniatkan aku harus kuliah yang bener, aku harus kerja yang bener supaya aku nggak menyusahkan orang tuaku atau keluargaku kayak gitu. Sekuat itu energi kamu untuk bener-bener mandiri di atas kaki kamu sendiri. Dan mudah-mudahan ada jalannya. Dan terlepas dari itu, orang-orang tuh sering melihat bahwa hidup kamu tuh enak gitu. Padahal kamu sebagai orang yang menjalani hidup kamu tahu bahwa ya memang aku menunjukkan ke dunia bahwa aku baik-baik aja, bahwa aku bahagia. Bahkan kamu bisa untuk bikin orang lain ketawa atau menghibur teman kamu atau orang yang kamu sayang kalau mereka lagi sedih. Tapi sebenarnya kamu lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Tapi kamu pengen menunjukkan bahwa kamu nggak apa-apa dan aku akan hadir untuk kamu gitu. Itu kamu. Kamu selalu optimis mengenai banyak hal di hidup. Walaupun sebenarnya kamu sendiri nggak tahu hidup kamu ke depannya akan gimana, akan menghadapi apa. Tapi ada rasa optimis di hati kamu yang nggak apa-apa, niat baik pasti menemukan jalannya. Pasti Tuhan bantu aku kayak gitu-gitu. Jadi ya begitulah kamu. Dan aku rasa banyak orang yang nyaman sama kamu dengan karakter kamu yang seperti itu. Tapi tetap sih, mungkin kamu di sini nggak gampang buat menunjukkan kesedihan kamu atau kamu nangis nggak di semua orang. Mungkin hanya orang-orang tertentu, atau bahkan kamu bener-bener nggak mau nangis atau menunjukkan kelemahan kamu di depan orang lain gitu. Ya kamu pasti punya alasan sendiri sih. Tapi intinya optimisnya kamu bikin banyak orang sekitar kamu tuh happy. Jadi mungkin beberapa waktu ini ada orang yang mendapat kecipratan bahagia dari kamu. Iya, di sini semakin mengkonfirmasi bahwa ada banyak sekali yang tulang punggung keluarga di sini. Ya kadang kamu kayak capek banget Tuhan gitu kan, harus menanggung banyak orang. Tapi di satu sisi kamu juga mengerti bahwa ini sebagai bentuk bakti kamu, bentuk sayang kamu. Capek sih capek, kamu manusia biasa. Tapi kayak nggak apa-apa, ini sebagai bentuk sayang aku gitu. Dan orang lain melihat bahwa kamu tuh luar biasa. Bahkan sebagian tuh mempertanyakan, ngapain sih kamu mau jadi sandwich generation gitu ya. Padahal bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya gitu. Harusnya orang tua kamu tuh pintar mengelola uang dan bla 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 bla. Tapi kamu ya nggak apa-apa, ini bentuk bakti dan cinta aku ke mereka. Atau mungkin adik-adik kamu masih ada yang harus sekolah kayak gitu-gitu. Atau mungkin kamu ada yang single parent, yang mana mungkin harus menanggung kehidupan anak-anak kamu gitu. Jadi itu sih, sekuat itu. Sebagian dari kamu ini dapat pujian, banyak yang muji kamu. Kalau kamu di sini double job, jadi kayak
Mungkin kamu kuliah sambil kerja, atau mungkin kamu kerja di kantor tapi punya sambilan, mungkin bisnis atau apa gitu loh. Jadi kamu lagi sibuk-sibuknya sih, dan nggak banyak orang bisa sekuat kamu. Makanya di sini somehow banyak yang memuji, tapi juga ada yang kayak, ih ngapain sih capek-capek gitu loh. Jadi ya, tapi di sini intinya adalah energi yang bagus dari kamu. Iya, kamu di sini tipe orang yang selalu menaruh harapan, selalu menyalakan api harapan di hati kamu. Memang kamu di sini sadar hidup kamu nggak selalu mulus, bahkan mungkin juga naik turun gitu ya. Tapi di saat turun kamu tuh kayak, nggak apa-apa, ini pelajaran hidup saya. Kadang kegagalan dan penolakan adalah pembelajaran hidup yang berharga. Jadi nggak enak sih memang, bikin saya nangis, bikin saya stres, tapi it's okay. Tuhan pasti tahu ini pelajaran terbaik buat saya, kayak gitu-gitu. Dan kamu selalu yakin bahwa segala niat baik akan menemukan jalannya. Walaupun mungkin jalannya beda dengan apa yang kamu harapkan, tapi kamu percaya akan sampai ke tujuannya, kayak gitu. Jadi itu keyakinan yang nggak dimiliki banyak orang, dan somehow optimisme kamu itu kayak bisa nular gitu loh ke orang-orang. Terutama kalau kamu punya teman atau keluarga yang lagi pesimis, lagi putus asa, kamu tuh kayak bisa, it's okay, semangat, ayo aku bisa bantu apa, kayak gitu. Jadi itu sih kebaikan hati kamu. Dan ya, ini mengkonfirmasi bahwa hidup kamu nggak selalu menyenangkan. Ya sama seperti kita semua ya. Tapi intinya bahwa kamu di sini kayaknya pernah kecewa banget. Kecewa banget ini bisa aja kecewa ke diri sendiri karena mungkin kamu pernah mengambil keputusan yang salah atau berbuat sesuatu yang sekarang kamu sesali dan kamu belum bisa memaafkan diri kamu, atau mungkin ke orang lain, entah ke orang tua, mantan, atau siapapun itu. Jadi kayak masih ada rasa itu. Tapi di sini orang-orang tuh kayak banyak yang nggak tahu sebetulnya. Dan mungkin di sini hanya orang-orang terdekat aja yang tahu. Tapi di sini aku lihat kamu sedang berusaha untuk berdamai dengan penyesalan kamu ini. Kayak gitu sih. Jadi mudah-mudahan kalau emang kamu dalam situasi ini, semoga hati kamu lebih tenang setelah ini dengan usaha yang kamu lakukan. Terutama mungkin memaafkan diri sendiri, atau mungkin memaafkan orang yang pernah sangat menyakiti kamu, yang pernah sangat mengecewakan kamu. Mudah-mudahan Tuhan kasih jalan buat kamu ya. Kemudian poin lain yang orang lain bicarakan, iya di sini kamu tuh sangat ingin melindungi orang yang kamu sayang. Energi mandiri kamu tuh luar biasa, energi melindunginya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada orang menghina kamu terang-terangan, atau mungkin kamu dengar dari orang lain, kamu kayak ya udahlah biarin, kamu nggak peduli. Tapi kalau ada orang menghina orang yang kamu sayang, keluarga, pasangan, anak-anak kamu, itu kamu akan langsung keluar tuh mode pertahanan atau melawannya. Jadi itu kamu, sesayang itu kamu ke orang yang kamu sayang. Mungkin kalau ke diri sendiri kamu cuek banget, tapi kalau untuk orang yang kamu perjuangkan, kamu benar-benar memperjuangkan mereka sampai setitik-titik darah penghabisan gitu loh kasarnya. Jadi ya itu sih, lumayan protektif. Kamu lumayan protektif ke beberapa orang yang sangat kamu pedulikan. Ya mungkin sebagian orang ngerasa kamu tuh kok protektif banget sih, tapi ya itu bentuk sayang kamu gitu sih. Kalau aku lihat bentuk perlindungan kamu, bentuk tanggung jawab kamu misalnya, kayak gitu. Kalau kamu memang tulang punggung, atau kamu punya adik gitu sih, kalau aku, atau punya anak. Ada Page of Cup, kamu mungkin kelihatannya tuh kayak tegas, kuat gitu kan, mandiri, tapi sebenarnya hati kamu lembut banget, lembut banget. Terutama pada saat kamu lagi jatuh cinta, atau pada saat kamu lagi kasmaran, atau lagi sayang sama orang, entah itu pasangan, anak, keluarga, itu hati kamu lembut banget. Dan kamu tipikal orang yang sebetulnya daydreaming, kayak hari ini orang yang aku suka lagi ngapain ya, dia mikirin aku nggak ya gitu, aku pakai baju apa ya nanti ketemu sama dia gitu. Kamu tuh manis banget sebetulnya. Cuma ini adalah energi yang sepertinya kamu nggak kepingin banyak orang tahu. Kayak kamu tuh pingin lebih baik orang tahu kalau aku tuh kuat, tangguh, dan sebagainya. Sementara mungkin hanya sebagian kecil orang tahu kalau kamu seperti itu. Semanis itu dan seromantis itu sebetulnya. Kamu tuh pingin dimanja sebetulnya. Di balik kuatnya kamu tuh pingin dimanja. Tapi ya mungkin ini hanya sedikit orang yang tahu dan bisa ngasih kemanjaan itu buat kamu. Tuh kan? Kamu tuh berusaha nutupin kayak, aku harus tangguh, aku harus bertanggung jawab, aku harus passion dengan kuliah atau mungkin pekerjaan aku, kayak gitu-gitu. Ya bagus sih, nggak ada yang salah dengan itu, baik kamu laki-laki atau perempuan. Terutama kalau laki-laki ya, emang itu adalah basicnya kamu buat jadi provider, keuangan, perlindungan. Tapi kalau perempuan juga sebenarnya energi kamu tuh kuat banget buat
buat meyakinkan orang, buat membuat orang tuh mau mendengarkan kamu kayak gitu. Bakat lahir kamu. Kadang banyak orang ngerasa, ih jangan-jangan kamu pakai mantra-mantra. Enggak sih, ini bakat lahir kamu. Buat kalau kamu di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan tawar-menawar, melobi, dan yang seperti itu, kamu tuh jago di sini kalau kulihat. Dan somehow banyak orang yang memuji kamu, tapi juga ada beberapa yang iri sih dengan kemampuan kamu yang ini. Ya namanya manusia ya. Kamu di sini sangat ingin menjaga persahabatan kamu. Banyak orang yang udah cuek aja gitu sama teman SD, teman SMP, teman SMA, tapi kamu tuh sebisa mungkin menjaga koneksi dan relasi kamu dengan mereka. Terutama kalau orang-orang itu pernah ngasih pengaruh yang baik di hidup kamu atau berjasa di hidup kamu. Kamu tuh pengen menjaga itu semua. Dan somehow ini menjadi hal yang baik sebetulnya dan bisa membuka pintu rezeki kamu. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, bisa aja suatu saat kita kerjasama atau mungkin punya bisnis dengan teman SD kita dulu, atau mungkin beli rumah, yang ngejual rumah teman SMP dulu, kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya semanis itu kamu memang. Dan di sini kamu selalu, manisnya kamu tuh kamu selalu pingin punya satu box atau kotak kenangan yang kadang kamu isi dengan tiket konser, tiket bioskop, atau mungkin slip gaji pertama kamu, tiket pesawat yang itu adalah liburan spesial kamu, yang gitu-gitu. Jadi kamu tipikal orang yang memang pingin mengumpulkan memori-memori di satu kotak kenangan yang nanti akan kamu bawa gitu kemana-mana pun kamu pergi gitu. Kamu pintar, cerdas, strategis, sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan. Jadi di sini sebenarnya walaupun mungkin kamu suka nonton video tarot, zodiak, kayak gitu-gitu, tapi sebenarnya kamu kalau menghadapi masalah harus menyelesaikan sebuah kondisi, kamu tuh logis banget dan bisa kayak merangkul banyak orang gitu loh dalam berbagai situasi. Jadi aku rasa itu yang sering orang bicarakan tentang kamu gitu. Dan poin lainnya, ya kamu disini tipikal yang kalau satu pintu ketutup, masih banyak pintu lain, masih banyak kunci yang bisa kamu coba gitu. Tipikal yang ya mungkin kamu pernah kecewa kayak, ya aku gagal nggak bisa kuliah di sini, ya aku gagal nggak bisa masuk ke perusahaan itu, tapi kamu tuh ya sudah nggak apa-apa, mungkin memang bukan jalanku, aku akan coba jalan yang lain, aku akan coba kunci-kunci yang lain, kayak gitu sih. Jadi makanya kenapa di sini hati kamu cukup ringan dan tenang lah untuk menghadapi berbagai kondisi kehidupan, karena nggak banyak orang bisa menerima kondisi yang gagal itu. Tapi kamu ya mungkin kadang menangis, tapi it's okay, coba hal lainnya kayak gitu-gitu. Kemudian ya kamu ini passion ya, sangat berapi-api, sangat, kalau kamu udah suka sesuatu, pekerjaan, hobi, orang, itu kamu akan fokus di sana dan kamu akan kejar itu tujuan kamu. Jadi passion itu gairah ya, gairah lebih kepada tujuan, harapan, impian yang sangat besar sekali. Jadi kamu nggak terlalu peduli walaupun banyak orang kayak meremehkan kamu, kayak nggak mungkin kamu akan sampai ke sana, tapi kamu membuktikan bahwa aku akan bekerja keras, apapun hasilnya yang penting aku usahakan dulu gitu. Itu kamu, hati yang selalu membara gitu. Dan kalau sudah jatuh cinta, kamu cintanya sangat membara juga sih, lumayan protektif gitu. Bukan lumayan, sangat protektif, tapi ya itu bentuk sayang kamu sih sebetulnya. Kemudian di sini ada truth atau sebuah kebenaran ya. Kamu di sini sekali lagi bisa menyeimbangkan antara logis dan juga sesuatu yang lebih ke arah intuisi, perasaan, kebenaran. Jadi kamu di sini sebetulnya tipikal orang yang lumayan kuat intuisinya, dan kamu tuh kadang bisa membaca orang itu bohong nggak sama kamu, orang itu berkata jujur nggak sama kamu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kamu punya kekuatan ini secara alami gitu. Dan kamu di sini tipikal orang yang sebenarnya lebih suka dikasih kejujuran daripada kebohongan manis, lebih baik kejujuran yang pahit. Kamu tipikal yang kayak gitu. Jadi ya, apakah benar kamu punya intuisi yang kuat? Silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin kamu juga punya bakat nih buat jadi tarot reader barangkali. Ada energi ya, energi kamu nih banyak banget ya. Energi kamu dalam sehari itu, kalau banyak orang malas-malasan, tapi kamu tuh kayak, kalau aku nggak kerja aku tuh malah capek gitu. Kalau aku nggak aktif
aku malah bingung mau ngapain, malah nggak produktif, malah kamunya sebel, kamunya stres gitu. Itu kamu. Jadi terutama kalau kamu di sini masih muda-muda, bahkan mungkin kalau usia kamu sudah lebih mature ya, 30 ke 40 barangkali, kamu tuh masih punya semangat gitu. Oke, selesai kerja aku mau ngapain? Aku mau kumpul sama teman-temanku, aku mau zumba, aku mau berenang, aku mau apa gitu. Itu kamu aktif banget. Dan aku rasa kadang orang kayak, kok bisa sih kamu tuh gak capek-capek gitu. Tapi ya itulah kamu. Energi kamu tuh justru pada saat kamu banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas gitu. Jadi pertahankan aja di sini kamu. Dan iya, di sini salah satu pesan pentingnya adalah kamu boleh aja di sini buat jadi tulang punggung, membahagiakan banyak orang, tapi kamu juga harus ingat bahwa energi kamu juga ada batasnya. Kamu manusia biasa, jadi kadang kamu juga harus bisa ngasih pengertian ke mereka kalau kamu lagi capek misalnya, atau lagi nggak ada nih uangnya karena buat apa kayak gitu. Dan ingat, kamu boleh menyayangi banyak orang, tapi yang paling utama kamu harus menyayangi diri kamu dulu. Itu ya beberapa pesan dari semesta nih. Nah, kalau untuk beberapa kartu yang tersisa ini khusus untuk orang yang bener-bener udah deket sama kamu, entah sahabat, adik kakak yang bener-bener deket banget sama kamu ya. Kita lihat apa pendapat mereka tentang kamu, apa yang sering mereka bicarakan akhir-akhir ini tentang kamu. Masih ada luka masa kecil kamu. Aku di sini nggak tahu seperti apa luka itu, dalam bentuk apa. Mungkin sejak kamu kecil atau remaja, tapi luka itu masih kamu bawa sampai sekarang. Mungkin masih ada kemarahan, kekecewaan, dendam, bisa ke diri sendiri, mungkin ke orang tua, atau mungkin teman sekolah kamu dulu. Tapi masih ada lukanya yang dalam banget sih kalau aku lihat. Jadi mungkin di sini teman-teman kamu sudah melihat, ayolah sembuhkan luka batin kamu supaya nanti lebih baik gitu loh, di hubungan cinta kamu, di pekerjaan kamu, bagaimana kamu menilai diri kamu kayak gitu. Jadi mungkin sebagian di sini ada yang sedang deal dengan kondisi ini, terutama saran dari yang terdekat sama kamu. Kamu takut terluka, jadi kamu itu kayak daripada kamu tuh suka orang lain bilang jujur, tapi kadang kamu tuh kalau kamu harus jujur, kamu tuh mikir-mikir, aduh kalau aku jujur nanti dia nangis, kalau aku jujur nanti dia sakit hati, kalau aku jujur nanti dia sakit misalnya, kayak gitu. Dan kamu juga di sini takut kamunya yang terluka, jadi daripada aku terluka lebih baik aku ngalah aja deh gitu. Dan kadang kamu takut jatuh cinta karena kamu takut terluka, padahal cinta dan melukai itu satu paket. Makanya kenapa cinta nggak berdiri sendiri, dia harus berdampingan dengan pemaafan. Jadi aku rasa kalau kamu sedang struggle dengan hal tersebut, kamu harus bisa menerima. Di samping cinta, ada keberanian untuk memaafkan dan ngasih kesempatan. Itu. Kemudian, kamu merasa nggak cukup baik, nggak cukup pinter, nggak cukup cantik, nggak cukup berharga. Tapi di sini semesta ingin bilang bahwa kamu berharga, kamu sangat layak untuk sesuatu yang baik, terlepas apapun masa lalu kamu. Jadi mungkin teman-teman atau orang yang dekat sama kamu lagi lagi sedikit, ayo dong kamu tuh percaya diri kayak gitu-gitu. Kamu tuh hebat loh, kenapa kamu harus minder kayak gitu-gitu. Ya terlepas bahwa kamu di sini optimis, tapi kadang kamu nggak bisa membohongi diri kamu kayak, apakah aku cukup berharga ya gitu, bisa nggak ya kayak gitu-gitu. Kemudian poin lainnya adalah Sisterhood of the Rose. Kamu di sini seperti guru. Mungkin kamu di sini sebagian memang guru, atau mungkin lebih tepatnya kamu tuh contoh bagi banyak orang. Jadi kalau kamu punya adik, kamu tuh role model-nya dia gitu, kayak aku pengen kayak kakak gitu, yang pekerja keras, yang bisa merawat diri, yang penyayang gitu-gitu. Atau mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya berpatokan sama kamu, kayak aku pengen sepinter kamu gitu, aku pengen sekuat kamu gitu, aku pengen sebahagia kamu gitu, walaupun kamu nggak sadar, karena kamu tuh jadi contoh baik gitu loh buat beberapa orang. Kamu cantik, kamu berharga, kamu guru yang bijaksana. Ya mistik di sini lebih kepada kamu sebenarnya punya bakat supranatural sih. Entah itu memang kepekaan energi, kepekaan kamu mendengar, intuisi kamu kayak gitu-gitu, membaca karakter orang. Walaupun mungkin nggak terbaca deret, tapi kayaknya kamu kok pingin nipu ya rasa-rasanya gitu-gitu. Kayaknya kamu pingin manipulasi deh gitu-gitu. Kamu tuh kayak bisa baca gitu. Kemudian
break the chain. Beberapa orang di sini sebenarnya berharap bahwa kamu itu bisa memutus rantai. Jadi kalau memang masih ada luka dari masa kecil kamu atau perasaan kamu di sini kecewa dengan sesuatu, maka sebenarnya orang-orang yang sayang sama kamu ini lagi concern, lagi cukup cemas nih dengan kondisi kamu. Jadi mereka sebenarnya mendoakan dan berharap agar kamu bisa memutus rantai yang menjerat kamu itu. Dan di sini mereka sangat berharap kamu bisa melalui proses healing kamu dan menulis ulang masa depan, dalam artian sepahit apapun masa lalu kamu tuh punya potensi loh, kata teman-teman kamu atau keluarga baik kamu atau pasangan kamu. Ayo, kamu bisa kok membuat masa depan kamu tuh seindah harapan kamu. Yang mana mungkin kecewanya dulu ada, tapi masa depan masih bisa diukir dan kamu bisa jauh lebih bahagia lagi. Itu menurut beberapa orang yang deket banget sama kamu. Nah, sekarang kamu lihat kan nih, siapakah orang yang akhir-akhir ini membicarakan kamu? Ya, zodiaknya Sun, Moon, Rising bisa Leo, Taurus, Pisces, Aries, Aquarius, Virgo. Kemudian unsur nama dia atau unsur nama kamu, V, X ini bisa teman lama, mantan kamu juga bisa, M, E, L, N, S, J, F, K, A, P. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Semoga ada hal baik yang itu memang menjadi keseharian kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, kan aku lihatkan di sini apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Tapi seperti biasa, ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya mengenai apa yang mereka bicarakan sih tentang kamu, apa aja. The Empress. Oke. Ada Queen of Wands. Kalau kamu di sini perempuan, maka kamu adalah orang yang penuh dengan rasa kelembutan hati, keibuan banget, merawat, menjaga, mengayomi, memanjakan, penuh dengan cinta. Dan sebenarnya kamu di sini punya bakat lahir menarik energi rezeki. Rezeki itu nggak cuma tentang uang atau kekayaan, bisa aja di sini ketenangan hati kamu, kebahagiaan kamu, keceriaan kamu didatangkan orang-orang yang baik di hidup kamu kayak gitu-gitu. Dan di sini banyak orang tuh nyaman sama kamu karena kamu tempat yang menyenangkan untuk mereka curhat, bersandar, nangis, disayang gitu. Misalnya contoh ya, misalnya kamu suka masak, kamu tuh kadang ngebawain hasil masakan kamu buat teman-teman kampus atau teman-teman kantor kamu, cobain ya. Atau mungkin kalau teman kamu lagi sakit atau ulang tahun, kamu tuh bisa ngebuatin masakan atau kue spesial buat mereka. Semanis itu kamu, sebaik itu kamu. Jadi energi yang selalu ingin berbagi, tapi lebih kepada energi feminin. Laki-laki juga bisa. Jadi kalau kamu laki-laki, kamu di sini sangat perhatian, sangat penyayang gitu-gitu. Jadi merasa nggak risih gitu kalau mengerjakan tugas-tugas yang dilabeli tugas perempuan. Masak, baking, nyuci piring gitu-gitu, kamu tuh mau aja karena bagi kamu itu basic skill kayak gitu-gitu. Jadi itu hal yang hebat ya kamu kayak gitu. Tapi di sini memang aku lihat mungkin karena memang tuntutan zaman ya. Kalau kamu perempuan, kamu di sini sebenarnya tipikal perempuan yang sangat mandiri. Tapi tidak melupakan unsur bahwa kamu juga harus menjaga energi feminin kamu. Di kantor atau di kampus kamu sangat aktif, sangat oke lah gitu, sangat cerdas juga. Tapi ketika sudah masuk ke ranah aku perempuan, maka kamu di sini kayak bisa manja, bisa menyayangi kayak gitu-gitu, penuh dengan kelembutan, bisa tegas, bisa lembut. Itu kamu bagus mengambil keputusan, tapi juga mengerti bahwa kekuatan terbesar kamu adalah kelembutan kamu. Gitu. Terutama kalau perempuan ya, karena yang datang ke videoku mayoritas perempuan gitu. Kamu di sini sangat cantik, anggunli, penampilan kamu sangat indah dipandang. Kebanyakan yang milih kartu kedua penampilannya sopan. Baik kamu mungkin di sini mungkin pakai hijab atau mungkin lebih suka pakai baju yang gombrong-gombrong gitu-gitu yang panjang gitu. Tapi anggun sih di sini.
Tapi terlepas apapun pilihan fashion kamu, banyak orang melihat kamu tuh pesonanya beda sama orang lain. Kamu membawa sisi misterius kamu, terutama kalau kamu jarang aktif sosial media. Kayak nggak gampang orang lain tuh membaca kamu. Kamu mungkin secara karakter beda dengan banyak orang, tapi itu keunikan kamu. Kamu punya cara pandang kamu sendiri mengenai kehidupan, mengenai dunia, mengenai tujuan hidup kamu yang bisa aja agak beda atau agak melawan sesuatu yang disukai orang di zaman sekarang. Tapi itulah kamu. Justru itu yang membuat kamu unik dan beda gitu. Tanpa kamu harus berusaha buat beda sendiri gitu sih. Tapi yang pasti kamu sangat bijaksana banget. Kamu cerdas, kamu sangat strategis, bertanggung jawab, bisa diandalkan, teman yang baik. Kamu di sini cukup logis dalam menghadapi banyak hal. Dan di sini kamu tuh selalu bisa menemukan jalan keluar dari beberapa masalah yang kamu hadapi, yang teman kamu hadapi. Jadi kayak membantu gitu loh. Itu salah satu kekuatan terbesarnya kamu. Itu, dan kamu tipikal orang yang mudah adaptasi di lingkungan yang baru. Ya mungkin kamu kadang takut harus pindah kota, harus pindah negara, pindah kantor. Tapi kamu ya sudah, nggak apa-apa, dijalani mau nggak mau gitu. Terabas aja udah kayak gitu, nekat aja udah gitu dengan segala persiapan kamu gitu. Kalau kamu tiba-tiba serius, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, sebenarnya kamu adalah orang yang sudah terlahir beberapa kali. Jadi kamu di sini bukan jiwa baru. Jadi kalau tiba-tiba kamu terlintas di pikiran kamu sesuatu yang tentang masa lalu, atau tiba-tiba obrolannya kamu tuh kayak membahas reinkarnasi, kamu tertarik dengan reinkarnasi dan menurut orang-orang itu aneh, karena kamu sudah mengalami gitu. Tiba-tiba teringat, kayaknya kok sangat akrab dengan kondisi di Edinburgh, di Inggris. Bisa jadi kamu dulu pernah terlahir di sana. Aku tuh nggak bisa makan makanan yang pedes, entah kenapa ya, mungkin kamu dulu lidahnya lidah orang Eropa barangkali yang nggak bisa pedes misalnya kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, kartu ini mengkonfirmasi kekuatan terbesar kamu adalah kelembutan kamu. Justru itu kekuatan kamu maksudku. Kelembutan kamu itu powernya luar biasa. Jadi jangan merasa di zaman sekarang kamu harus selalu kuat. Kuat boleh ya, kuat boleh, tapi juga jangan melupakan sisi kelembutan dan kasih sayang kamu. Karena itu power kamu yang luar biasa justru di sana. Poin lain, apa yang orang lain bicarakan, kamu pekerja keras di sini. Bisa jadi kamu datang dari keluarga yang sederhana aja, nggak punya privilege berlebihan di sektor pendidikan atau mungkin kekayaan atau pekerjaan. Tapi kamu di sini tipikal orang yang mau orang tuanya sederhana atau kaya, kamu tipikal yang aku mau bekerja dengan caraku sendiri. Aku akan memulai pekerjaanku, pendidikanku dari yang paling rendah dulu gitu. Kamu tipikal yang mau seperti itu. Jadi bukan tipikal yang pingin langsung kaya raya, pingin langsung gajinya 30 juta. Ya ada yang begitu dan memang menyenangkan. Tapi kamu tipikal yang mau menghargai proses. Apapun itu. Di pekerjaan, perkuliahan, kisah cinta, hubungan keluarga kayak gitu. Jadi banyak orang yang memuji kamu akan hal tersebut. Sekuat itu kamu. King of Cups, kamu di sini punya sekali lagi kelembutan hati. Kamu toleran. Teman kamu kelihatannya banyak. Ketika kamu berteman, ketika kamu berteman, kamu cenderung lebih memilih atau melihat kebaikan hati seseorang. Jadi bukan agamanya apa, sukunya apa, dari bangsa mana, tapi kalau kamu baik, ayo kita berteman. Kalau kita satu frekuensi, ayo kita berteman, kayak gitu. Jadi kamu menilai orang bukan dari yang strata gitu-gitu, tapi bener-bener kebaikan hati dan ketulusannya sama kamu. Sangat menyenangkan diajak ngobrol, banyak orang suka ngobrol sama kamu, curhat sama kamu. Dari hal yang sepele, yang remeh, sampai yang serius. Karena mereka percaya kamu bisa menjaga rahasia. Itu beberapa hal yang akhir-akhir ini mungkin ada beberapa orang yang menceritakan curhat sama kamu, dan sebenarnya mereka sangat berterima kasih bahwa kamu sesabar itu dan sebaik itu untuk mau mendengarkan kisah-kisah mereka yang mungkin bagi banyak orang nggak penting, tapi kamu mau mendengarkan kayak gitu. Kamu memang tipikal orang yang selalu membawa energi kejujuran, kesetiaan, keadilan. Somehow ini energi karma juga.
Jadi sebenarnya kamu itu paling gerah kalau ada kasus perselingkuhan orang ketiga. Itu kamu paling sebel banget gitu. Kamu tuh gak bisa terima sebetulnya di hubungan kamu atau di hubungan orang lain. Jadi kayak kenapa sih harus selingkuh gitu-gitu. Kamu juga di sini tipikal yang sangat gerah kalau melihat berita tentang perang, genosida, kekerasan. Itu kamu kayak kenapa sih gitu. Pertama, emang kamu di sini punya kebaikan hati ya. Jadi kamu tuh gak ngerti kenapa sih di dunia ini harus perang. Kenapa sih harus ada kekerasan kayak gitu-gitu. Tapi ya namanya dunia kadang nggak bisa ideal. Jadi ya kadang kamu seperti itu, dan kamu di sini sangat nggak suka kayak korupsi atau mungkin berita-berita tentang satu orang mengambil keuntungan tapi merugikan orang lain kayak gitu-gitu. Makanya kadang idealisme kamu ini yang agak mengganggu beberapa orang, karena mungkin di sektor pekerjaan atau pendidikan kamu tuh kayak udahlah kita ambil aja uangnya, nggak usah bilang-bilang. Misalnya kamu tuh yang paling idealis, enggak, ini bukan uang kita, kembalikan, misalnya kayak gitu. Laporannya harus bener ya, nggak boleh curang kayak gitu. Jadi kadang beberapa orang kurang sejalan dengan kamu dan sebel, tapi ya niat kamu baik sih gitu. Kamu cakep ya di sini. Kamu cakep, mau kamu laki-laki atau perempuan, kamu cakep. Kamu dengan segala keunikan kamu lebih tepatnya. Dan aku lihat kamu di sini nggak terlalu terganggu dengan standar kecantikan yang sekarang ada di masyarakat. Jadi misalnya sekarang kan hidung mancung dari dulu sih, hidung mancung. Tapi kamu merasa hidung aku nggak mancung, pesek, tapi ya udah selama aku bisa bernafas dengan lega ya udah biarin aja gitu. Itu kamu. Makanya kamu di sini rasa bersyukur itu, kamu merawat diri kamu ya, kamu merawat diri kamu dengan baik. Kalaupun ada perubahan-perubahan yang kamu lakukan, kamu di sini sudah berpikir panjang gitu untuk perubahan tersebut. Tapi lebih tepatnya kamu nggak terlalu banyak iri dengan kecantikan atau keindahan orang lain. Itu yang membuat kamu rasa pedenya ada sehingga nyaman aja gitu. Dan kamu di sini pintar untuk memilih-milih baju, fashion kamu bagus. Aku rasa itu juga salah satu skill yang nggak dimiliki banyak orang. Jadi salah satu pujiannya kamu tuh pintar buat memilih baju sesuai dengan tema acaranya. Dan bisa membawa diri kamu dengan baik gitu. Iya, di sini banyak banget kartu yang menceritakan tentang keibuan, bisa menyeimbangkan antara energi maskulin dan feminin. Jadi kamu di sini bisa sangat bekerja keras untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, tapi juga penuh dengan kelembutan. Banyak sekali yang punya impian suatu saat ingin punya anak, dan somehow kamu akan jadi ibu atau ayah yang sangat luar biasa ke anak-anak kamu nanti karena bakatnya udah ada. Jadi kalau kamu perempuan ya kamu bener-bener kayak ngajarin anak kamu apa, ngajarin jalan, ngajarin baca, masak buat mereka. Kalau kamu laki-laki, kamu nggak malu buat gantiin popok anak kamu, mandiin, main kayak gitu-gitu. Jadi makanya kenapa di sini kelembutan kamu tuh kekuatan terbesarnya kamu gitu. Sejak awal udah berasa banget. Kemudian poin lainnya, kamu di sini mengerti bahwa di hidup itu kamu pasti punya tujuan apapun. Pingin punya rumah, tabungan sekian, liburan kemana, menikah dan sebagainya. Iya, tujuan besarnya ada, tapi kamu juga mengerti untuk mencapai tujuan tersebut kamu harus melangkah pelan-pelan. Melangkah pelan-pelan, menikmati prosesnya, melangkah lagi, nikmati prosesnya. Ada masalah, selesaikan, naik lagi gitu sampai nanti kamu sampai ke tujuannya. Jadi makanya di sini kamu cukup bisa tenang di hidup kamu karena kamu nggak terlalu melihat ke orang lain gitu. Makanya hal itulah yang membuat kamu lebih bisa menikmati kehidupan kamu. Bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan, bersyukur dengan segala proses yang sudah kamu lalui. Nggak semuanya enak, nggak semuanya mulus, tapi setidaknya kamu belajar. Kadang kamu harus gagal, kadang kamu harus ditolak. Kadang ekspektasi kamu nggak seperti realitanya, tapi ya itu pembelajaran hidup. Dan itu mendewasakan kamu, membuat kamu semakin kuat ke depannya. Jadi itu sih beberapa pujian yang kelihatannya akhir-akhir ini mampir kepada kamu. Kemudian sukses, bahwa sekali lagi kamu di sini punya bakat alami menarik rezeki, salah satunya kesuksesan. Jadi mungkin karena kamu di sini tipikal yang sangat mudah bersyukur. Jadi aku rasa di sini Tuhan juga ngasih banyak buat kamu, dan gak cuma buat kamu, terutama kalau kamu di sini punya tanggungan orang tua atau siapa.
itu ada banyak hadiah yang datang kepada kamu. Hadiah itu nggak selalu dalam bentuk barang atau benda ya. Bisa aja ketenangan hati kamu, dihadirkan orang-orang baik di hidup kamu kayak gitu-gitu. Jadi ya nikmatin aja. Kamu di sini sangat punya potensi besar buat sukses dengan jalannya kamu. Tapi nggak mulus ya. Semesta nggak pernah menjanjikan sukses yang mulus, tapi aku rasa kamu akan bisa sampai ke sana. Aminin. Dalam berbagai hal lah, mungkin di karir, keuangan, pendidikan, pernikahan barangkali sebagai orang tua. Kamu punya power yang luar biasa di sini. Kadang kamu di sini nggak terlalu menuntut diri kamu harus good girl yang enggeh, yang iya harus selalu nurut. Kamu nggak selalu nurut. Kamu nggak selalu mengiyakan maunya orang. Bukan karena kamu nggak sopan, bukan karena kamu egois, tapi kamu tahu kamu punya kekuatan untuk menolak, untuk bilang tidak, untuk membawa diri kamu sesuai dengan tujuan hidup kamu. Jadi kalaupun ada orang yang kayak kamu tuh mending gini, enggak, maaf ya, tapi aku sudah punya caraku sendiri kayak gitu. Enggak ya, itu enggak baik buat aku tahu batasannya, jadi enggak, makasih gitu. Jadi kamu di sini bisa ngasih batasan ke diri kamu dari segala hal yang semakin gila di dunia ini. Kamu mengerti cara melindungi diri kamu, melindungi nama baik kamu, melindungi nama baik keluarga kamu. Ya, kamu di sini ada mengkonfirmasi kartu ini. Kamu di sini sudah sampai, atau mungkin sebentar lagi akan sampai pada masa kamu mencintai diri kamu tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi benar-benar nyaman dengan diri kamu, nyaman dengan kehidupan kamu, pencapaian kamu. Ya sekali waktu iri ya nggak apa-apa lah ya, namanya manusia. Tapi ya it's okay, itu kehidupan mereka. Aku akan fokus ke diriku. Alhamdulillah Tuhan udah ngasih yang banyak sekali buat aku. Jadi ya bersyukur kayak gitu. Kalau belum, mudah-mudahan nggak lama lagi kamu akan bisa nyaman dengan apapun yang sudah kamu miliki. Lalu untuk dua jenis oracle ini khusus aku ambil energinya dari orang-orang yang udah deket banget sama kamu. Bisa keluarga, sahabat nempel kamu, atau mungkin pasangan kamu. Kita lihat apa nih yang sering mereka bicarakan. Kadang kamu itu kalau lagi tertekan atau merasa salah dengan sesuatu atau suatu hal, kamu tuh ngerasa kayak, ih emang aku tuh bodoh, emang aku tuh nggak baik, emang aku tuh jelek kayak gitu-gitu. Jadi kadang ngasih image negatif ke diri kamu sendiri. Nah, yang harus kamu ingat, kembalikan lagi kepada cinta ke diri sendiri. Kita semua manusia, kamu manusia, pasti ada salahnya, pasti. Tapi juga jangan terlalu sering mengucapkan kata-kata yang negatif ke diri sendiri. Ke orang lain juga sih, tapi terutama ke diri sendiri. Karena semakin sering kamu mengucap, maka semakin mungkin itu terjadi. Jadi kalau kamu sering bilang, aku nggak berharga, aku buruk, maka itu yang akan menjadi kenyataan kamu. Makanya di sini coba, kayak misalnya kalaupun kamu berbuat salah, Tuhan maafin saya sudah berbuat salah, tunjukkan jalannya, bantu saya untuk menyelesaikan kondisi ini. Saya yakin saya baik, saya berharga, saya bertanggung jawab, maka bantu saya Tuhan, kayak gitu-gitu. Jadi jangan malah kamu memforsir diri kamu kayak, iya emang aku nggak berharga, iya emang aku apa gitu, jangan. Ya. Karena mungkin beberapa orang lagi concern banget, lagi khawatir banget tentang kamu yang sering berkata-kata negatif ke diri sendiri. Ada perasaan atau belum selesainya kamu dengan trauma, kamu pernah ditinggalkan atau diabaikan, atau kamu tuh butuh perhatian dia, tapi kamu nggak dapat perhatian itu sebanyak yang kamu harapkan. Bisa ke orang tua, mungkin orang tua kamu sibuk, atau mungkin mereka berpisah, sehingga kamu tuh kayak merasa aku diasingkan, aku nggak disayang gitu-gitu, aku diabaikan, atau mungkin pernah ada kisah cinta kamu yang kamu ditinggal gitu misalnya. Makanya di sini kalau memang itu ada, coba pelan-pelan sembuhkan diri kamu. Kalau butuh bantuan profesional, datang ke profesional, ke psikolog misalnya, ke healer gitu-gitu. Jadi bantu diri kamu supaya nanti ini nggak merembet ke cara pandang kamu tentang diri kamu atau ke anak-anak kamu nanti kayak gitu. Jadi coba sembuhkan diri kamu. Kalau memang ini menjadi salah satu concern yang kamunya sadar, orang terdekat kamu juga sadar gitu. Kamu takut penolakan. Jadi kadang kamu tuh daripada aku
melamar di sana aku nggak pede, daripada dilamar mending gak usah deh gitu. Atau mungkin kamu suka dengan seseorang, alih-alih kamu di sini ngasih perhatian atau gimana, aduh nggak usah deh daripada ditolak gitu, kamu tuh takut penolakan. Tapi sebenarnya yang harus kamu pahami sekali lagi ya, kadang di hidup kita harus menerima penolakan, kegagalan, karena itu sebenarnya proses yang udah pasti ada di kehidupan ini. Jadi kalau memang kamu pernah diabaikan dan itu rasanya nggak enak, memang nggak enak, tapi kamu juga harus berani bahwa kadang penolakan itu harus kita rasakan supaya kita menghargai ketika ada orang yang menerima kita, kita bisa berterima kasih akan hal itu, kita bisa bersyukur gitu loh. Jadi ya kalau memang iya, tapi kalau enggak ya mudah-mudahan enggak gitu ya. Nah, aku mau lihat poin lainnya di sini. Kamu di sini kelihatannya orang terdekat kamu juga banyak yang mungkin sudah ngasih saran kepada kamu. Udah jangan capek-capek, istirahat gitu. Waktunya tidur. Ya kerja penting, pendidikan penting, tapi juga kesehatan kamu tuh yang utama kayak gitu. Dan mungkin juga banyak teman kamu yang mulai sering banget menyarankan, ayo healing, ayo banyak berdoa, mungkin meditasi, datang ke profesional misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu sudah bisa menyelesaikan sesuatu yang masih menjadi trauma kamu itu, kamu akan menjadi orang yang lebih damai, lebih tenang, lebih unik lah. Memang kamu tipe yang unik sih di sini. Mungkin karena emang kamu juga masih punya bawaan dari past life ya, mengenai sisa-sisa energi dari masa lalu kamu. Jadi mungkin itu yang membuat kamu jadi agak bingung menghadapi kondisi dunia di masa sekarang, tapi masih bisa kamu usahakan. Prestige di sini ini hampir sama energinya. Kamu sangat punya kemampuan sebagai pemimpin, leader, memimpin komunitas. Pokoknya di sini kamu tegas, harus begini. Yang itu enggak, yang ini iya, kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang beberapa orang suka tentang kamu. Terlepas mungkin ada orang yang gak suka ya, karena mungkin punya cara pandang yang beda, tapi ini energi yang positif dan bakat alami kamu memang. Kemudian aku mau lihat siapakah orang yang akhir-akhir ini sering membicarakan kamu gitu ya. Dari zodiak Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, Scorpio, Libra. Dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, G, B, Z, I, D, U, X, teman lama atau mantan kamu, A, O, L, V, K. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Semoga ada banyak hal positif yang benar-benar ada di kehidupan kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Tapi akan aku ingatkan seperti biasa, ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan akan aku mulai aja di sini ya. Apa nih yang sering mereka bicarakan tentang kamu? Ada The Wheel of Fortune, ada The Tower. Kamu di sini sebetulnya tipikal orang yang mau mengerti untuk belajar, bertumbuh, pertumbuhan jiwa, pembelajaran hidup. Karena di sini aku lihat kamu itu sebenarnya pernah mengalami situasi yang berat banget, yang kamu nggak ada persiapan, nggak ada kesiapan, tiba-tiba dihantam oleh ujian hidup. Ini mungkin terjadi di masa kecil, masa remaja, atau mungkin baru-baru ini kejadian. Sehingga mungkin banyak orang kayak terlihat seperti mengasihani kamu. Mungkin sebagian memang hanya sekedar mencela, tapi ada juga di sini yang justru melihat betapa kuatnya kamu menghadapi situasi ini. Karena mungkin sebagian mereka tuh membicarakan kayak, ih hebat ya dia, bisa kuat loh di cobaan sebesar itu. Kalau aku belum tentu kuat kayak gitu. Dan itu karena di sini buat banyak orang bisa macam-macam lah. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu sayang untuk selamanya, kehilangan uang, ditipu, diabaikan, kekerasan dan sebagainya. Tapi di sini karena kamu mengerti kamu harus belajar dan ikhlas dengan situasi itu, walaupun mungkin belum sepenuhnya, perubahannya tuh ada. Jadi bisa aja ini karma baik dari apa yang sudah kamu lalui,
Atau bisa juga nih hasil kerja keras kamu yang pelan-pelan memutar roda kehidupan kamu. Yang tadinya kamu di bawah, pelan-pelan sekarang kamu sudah naik ke atas. Gitu. Dan ketika kamu naik di atas, kamu di sini mengerti bahwa kamu pernah mengalami kegagalan atau mungkin situasi yang seenggak enak itu, kamu jadi lebih humble, lebih sederhana, lebih bisa membawa diri, nggak sombong kayak gitu-gitu. Jadi itu sih beberapa pelajaran hidup yang kamu sekuat dan setangguh itu. Bener kata yang lagi membicarakan kamu, belum tentu orang lain bisa sekuat kamu menghadapi situasi yang sama, yang wah gitu, yang dar-dar-dor itu. Kamu di sini tipikal orang yang sangat berdedikasi pada apapun yang sedang kamu kerjakan. Di kampus, di kantor, di kisah cinta kamu, di kehidupan kamu. Kamu tipikal orang yang tidak mau buru-buru, bahkan kamu mungkin lebih suka situasi yang stabil, tanpa perubahan yang cepat. Itu tipikal kamu memang. Tapi kamu di sini juga membawa energi lain, kayak kesetiaannya ada, kestabilan emosi ada. Kamu marah tapi bisa regulasi emosi, termasuk sedih, kecewa, dendam kayak gitu-gitu, bisa regulasi dengan sangat baik. Kamu tipikal yang akan sangat setia sama pasangan kamu atau apapun yang kamu pilih. Kamu setia dengan pekerjaan kamu, selama itu memang baik buat kamu ya, kayak gitu. Loyal juga. Secara fisik mungkin kamu di sini nggak ada yang spesial atau nggak yang cantik banget, tapi kamu bisa membawa diri dengan baik. Itu kamu. Dan mungkin di masa muda kamu, remaja, puber gitu ya, kamu ngerasa kayak, ih aku tuh mah nggak cantik, aku mah nggak ganteng, teman-teman aku banyak yang lebih cantik, lebih ganteng. Tapi seiring bertambah usia, entah kenapa aura cantik dan gantengnya kamu tuh mulai keluar. Bisa dengan rasa percaya diri kamu, mungkin kamu sekarang sudah mengerti fashion apa yang paling cocok buat kamu, dan kamu nyaman dengan diri kamu. Jadi lebih ke itu. Banyak orang yang merasa enak deal sama kamu gitu, terutama yang menjadi pasangan kamu ya. Kamu tipikal orang yang sederhana aja sebetulnya. Bukan sederhana aja sih, ini impian besar kamu, kayak punya keluarga yang hangat, utuh. Kamu sangat menjaga persahabatan kamu. Kamu sangat pingin di persahabatan kamu tuh damai, di keluarga kamu nanti kamu damai gitu. Tipikal yang akan menjaga relasi. Dan mungkin kelihatannya impian itu sederhana banget ya. Apa sih cuma menikah, berkeluarga, punya anak kan gitu doang. Nggak cuma doang sih, terutama di zaman sekarang. Membangun keluarga atau hubungan yang seharmonis ini butuh perjuangan, pengorbanan, dedikasi yang luar biasa. Tapi kamu bisa di sini. Jadi mudah-mudahan suatu saat kamu akan seperti ini. Dan ini orang-orang tuh kayak membicarakan tuh kayak, ih kamu kayaknya nanti kalau udah punya keluarga atau kalau mau nikah, kayaknya kamu bakal jadi ibu yang baik deh. Kayaknya kamu bakal jadi ayah yang suka main sama anak-anak deh, kayak gitu-gitu. Jadi bakat itu sudah kelihatan di kamunya. Dan mungkin kamu juga sudah sebentar lagi menuju ke sana, amin, kayak gitu. Jadi memang tipikal yang hatinya sangat hangat, sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Kamu tuh sedih banget kalau ada pertengkaran di circle kamu, di keluarga kamu. Kamu tuh sedih banget gitu. Iya sih. Kamu di sini mungkin ini juga kelihatannya sederhana, tapi nggak sesederhana itu. Ini dua orang yang sama-sama sudah sembuh dari luka batinnya apapun itu, atau trauma masa kecilnya, yang mana keduanya sudah saling sepakat untuk bekerja sama di hubungan cintanya atau mungkin di persahabatannya. Khusus hubungan cinta, kamu di sini sepertinya bisa memahami dalam relationship cinta penting ya sebagai sumber bara apinya. Tapi kamu juga mengerti bahwa cinta nggak bisa berdiri sendiri, harus ada perjuangan di sana, kerjasama, mau memaafkan, mau ngasih kesempatan buat berubah kayak gitu-gitu. Kamu mengerti pakem itu. Makanya kamu di sini nggak cuma sekedar romantis, tapi kamu juga menuntut dan ke pasangan kamu dan diri kamu untuk ayo usahakan yang terbaik. Cinta doang nggak menghasilkan apa-apa, tapi cinta dengan kesetiaan, cinta dengan perjuangan, kerjasama, mau memaafkan, itu adalah ideal bagi kamu gitu. Jadi tipikal kamu, mungkin nggak semua orang bisa cocok dengan pemikiran itu, tapi aku rasa itu pemikiran yang baik sih tentang kamu gitu. Kemudian kamu di sini punya jiwa muda ya.
berapapun usia kamu sekarang. Mungkin emang kamu masih sangat muda, atau mungkin kamu sudah di usia 30 lebih, tapi jiwa muda tuh ada. Jiwa muda untuk terus mau ingin belajar, jiwa muda untuk penasaran akan banyak hal. Penasaran dalam artian, kenapa ya bumi kok berputar? Kenapa ya kok sekarang gurun Sahara malah hijau, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kamu tuh selalu pengen belajar hal baru. Walaupun mungkin rambut kamu sudah mulai putih gitu ya, tapi semangat kamu untuk tahu hal-hal baru tuh luar biasa. Semangat itu tetap ada gitu. Jadi ya aku rasa itu salah satu bahan bakar kamu untuk tetap bisa berkembang sesuai zaman gitu sih. Jadi itu hal yang mungkin sebagian orang kayak, halah kamu tuh udah umur sekian kenapa kok masih berpenampilan muda, atau mungkin masih pingin suka main game, itu kan anak muda banget. Ya nggak apa-apa, memang kenapa, selama nggak merugikan. Bagi kamu sih kayak gitu sih. Kamu tipikal orang yang bisa aja ini memang bakat lahir kamu, atau mungkin emang efek positif dari kejadian yang pahit ini. Kamu jadi orang yang mengedepankan kedamaian. Kamu sangat toleran. Kamu menilai kebaikan hati orang, bukan apa warna kulitnya, sukunya, agamanya, tapi kebaikan hati. Kayak gitu. Dan memang kamu dengan tipikal orang yang sebisa mungkin menghindari pertengkaran. Kalaupun kamu di sini lagi ada adu argumen, atau mungkin memang lagi berantem gitu ya, namanya manusia. Kamu tipikal yang ya udah, kamu langsung ke orang yang kamu sedang bermasalah, ngobrol, menyelesaikan masalah. Nggak kebanyakan drama, nggak kebanyakan apa, pokoknya ya selesaikan dengan baik-baik gitu. Kamu tipikal yang kayak gitu. Jadi ya mungkin itu yang membuat beberapa orang, terutama yang dekat sama kamu, nyaman gitu. Kamu tipikal orang yang lebih suka membawa damai. Jadi kalau di circle kamu ada yang berantem, walaupun itu bukan kamu, mungkin si A, si B, tapi itu kamu berusaha mendamaikan si A dan si B. Ayo dong, baikan lagi gitu. Sedih loh aku melihat kalian berantem gitu. Kita jadi nggak bisa jalan-jalan bareng kayak gitu-gitu. Kamu banyak curiga ya. Kamu di sini tipikal orang yang nggak gampang percaya sama orang. Itu hal yang baik sebetulnya. Berarti kamu punya mekanisme untuk menjaga diri kamu supaya kamu mungkin bisa nggak terluka, atau mungkin meminimalkan manipulasi gitu-gitu kan. Baik sih, cuma mungkin kadang ini berlebih gitu loh, kayak itu dia baik kok sama kamu masih curiga aja gitu-gitu. Tapi ya sebenarnya tinggal gimana kamu meregulasi energi ini. Di satu sisi sangat baik, tapi juga kalau berlebihan nggak baik gitu sih. Jadi silakan dikelola sama kamu sendiri ya kayak gitu. Kalau berhubungan dengan pekerjaan, kamu tipikal yang kamu tuh harus tahu banget detail perusahaan itu apa, job desk kamu apa, lingkungan kerjanya gimana kayak gitu-gitu. Apalagi tentang pacar atau calon suami, calon istri, itu kamu lebih detail lagi, kayak gaya hidupnya dia gimana dia mengelola uang. Ya penting sih, nggak ada yang salah dengan itu, dan pertahankan aja. Aku tahu di sini kamu pingin melindungi diri kamu, terutama kalau ini sebagai bentuk perlindungan agar kamu nggak mengalami trauma yang sama. Kamu menikmati dunia kamu, walaupun di luar sana banyak banget orang berlomba-lomba kaya, berlomba-lomba flexing, pamer ini, pamer itu. Kamu tipikal orang yang bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Walaupun mungkin kamu sekarang kondisinya masih berjuang, belum se-crazy rich itu, tapi it's okay, bersyukur. Alhamdulillah, dapat gaji, dapat pendapatan dari bisnis kamu. Hari ini aku sehat, keluargaku sehat, bisa bernafas lega, bisa makan enak gitu-gitu. Kamu bersyukur banget. Jadi kamu nggak terlalu banyak membandingkan diri kamu dengan kehidupan orang lain. Ya kadang kamu iri, kayak ih enak ya bisa liburan tiap tahun ke Eropa misalnya. Ya wajar, tapi kayak sudah nggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau emang rezekiku bisalah ke Eropa gitu, 7 hari 7 malam liburan gitu-gitu. Jadi ya kamu happy di sini. Somehow kayaknya banyak yang jiwa tua ya, atau mungkin sudah beberapa kali reinkarnasi sehingga kamu jauh lebih bijak di kehidupan kamu yang sekarang. Gitu. Kamu sangat seperti seorang prajurit ya. Sangat bertanggung jawab, pekerja keras, memperjuangkan sesuatu yang kamu yakini itu baik. Entah itu berjuang buat diri kamu, buat keluarga, anak-anak, mungkin klien kamu, atau mungkin orang yang kamu sayang kayak gitu-gitu. Kamu pantang menyerah banget. Selama itu caranya baik, bermanfaat,
terjang gitu, lakukan gitu. Jadi kamu tipe orang yang memang tidak ingin duduk diam aja menunggu bantuan, tapi aku harus berjuang sampai bener-bener mentok baru mungkin minta tolong orang lain, atau mungkin ya pasti berdoa ke Tuhan kayak gitu-gitu. Aku rasa ini salah satu kekuatan kamu sih ya, sangat berjuang dan tidak gampang menyerah. Kebaikan hati, ya kamu di sini sangat punya kebaikan hati. Ini bakat lahir kamu, kekuatannya kamu. Nggak banyak orang punya kebaikan hati di zaman sekarang terutama. Banyak manipulasi, tipu-tipu, yang penting aku senang, orang lain sengsara nggak apa-apa. Kamu nggak kayak gitu. Kamu bener-bener memikirkan banyak orang. Kayak, ih kasihan ya gitu, ada orang yang mungkin di pinggir jalan udah tua, kelihatan lapar gitu, kayak kamu pingin banget bantu. Kalaupun kamu lagi di posisi yang aduh uangku lagi seret, lagi nggak ada penghasilan yang bagus gitu, kamu akan mendoakan Tuhan semoga engkau mendatangkan seseorang yang bisa membantu bapak itu untuk dikasih uang atau dibantu kayak gitu-gitu. Dan aku rasa ini satu hal yang sudah agak terlupakannya di zaman sekarang. Jadi pesan aku, jaga baik-baik kebaikan hati kamu. Ini kekuatan kamu. Ya, perasaan kamu lembut banget. Kayak kamu tuh bisa membaca, apa ya, bukan karakter, tapi oh teman aku lagi sedih, oh teman aku lagi pesimis sama hidupnya, lagi ada masalah. Kamu tuh tahu, jadi kayak bisa menimbang-nimbang, oke aku tunda dulu deh ngomongin yang ini, aku mau tenangin dia dulu kayak gitu. Jadi intuisi kamu cukup tajam sih dalam beberapa hal. Perasaan kamu cukup lembut di sini ya, untuk mengerti, memahami kondisi orang, sehingga kamu tipikal yang tidak memaksakan kehendak kamu, tapi melihat ke situasi gitu-gitu. Dan banyak orang di sini seneng banget karena kamu bisa sangat pengertian ke berbagai situasi. Iya sih, kamu di sini karena kamu punya kebaikan hati ya, jadi kamu tuh terpancar juga cantik dari dalamnya. Cara bicara kamu, cara kamu memperlakukan orang, cara kamu khawatir dengan seseorang kayak gitu-gitu. Dan di sini sebenarnya semesta pengen bilang kamu cantik dengan apapun yang sedang kamu bawa. Nggak cuma tentang fisik, nggak cuma tentang fashion kamu, tapi diri kamu gitu yang kamu bawa. Pancaran kebahagiaan kamu, bersyukurnya kamu, percaya dirinya kamu. Itu yang menjadi paket komplit kecantikan kamu. Gitu di sini. Dan kamu tipikal orang yang tenang memang. Bukan tipikal orang yang gerasa gurusu, marah-marah, ngelabrak-ngelabrak tuh enggak. Kebaikan dan kelembutan kamu itu, kecantikannya kamu. Kemudian time di sini lebih kepada kamu mengerti bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, punya garis takdirnya masing-masing. Makanya kenapa kamu di sini tenang aja dengan hidup kamu. Aku sudah berjuang, aku sudah memaksimalkan usahaku, aku sudah baik ke diriku, ke orang lain. Aku yakin Tuhan akan bantu tujuanku. Walaupun mungkin caranya nggak selalu mulus, geronjal-geronjal gitu ya, naik turun, tapi nggak apa-apa gitu. Aku yakin Tuhan membersamai aku dan niat baik aku akan menemukan jalannya kayak gitu. Kamu percaya dengan waktunya kamu percaya dengan garis takdirnya kamu. Kalaupun ada beberapa impian yang mana kamu harus menunggu, nggak apa-apa, layak buat ditunggu, sehingga di waktu menunggu itu kamu mengeluarkan segala potensi terbaik kamu. Nah, untuk dua oracle ini khusus untuk orang yang udah deket banget sama kamu, yang mengertilah semua tentang kamu, apa yang sedang mereka sering bicarakan akhir-akhir ini. Kadang kamu nggak mau mengikuti kata hati kamu, karena mungkin kamu di sini kayak, ya sebenarnya punya perasaan yang halus dan kebaikan hati penting, tapi intinya kamu boleh membahagiakan orang, kamu boleh menjaga perasaan orang. Tapi kadang kamu juga kalau ada keinginan, nggak apa-apa kok mengikuti kata hati gitu. Selama itu nggak merugikan siapapun, ikuti kata hati kamu. Mungkin kamu harus bicara dengan beberapa orang yang mungkin nggak setuju dengan apapun impian kamu itu, tapi coba untuk memperjuangkan dulu nih kata hati kamu. Setidaknya kayak gitu. Ya aku nggak tahu ya kamu mungkin punya kondisi yang kayak gimana, tapi coba dengarkan kata hati kamu. Kadang kamu nggak harus selalu menuruti apa kata orang gitu. Jadi kadang coba dengarkan perasaan kamu sendiri. Kadang kamu tuh merasa kayak menghakimi diri, kayak aku mah nggak bisa gitu. Aku mah nggak mampu, nggak becus. Nanti hati-hati, bisa-bisa itulah yang bener-bener datang kepada kamu.
Maka di sini kalau kamu sudah sering terlalu banyak menjudge diri kamu, coba ganti dengan kata-kata yang lebih baik. Itu sih, kalau kamu bisa baik ke orang lain, maka kamu juga harusnya lebih banyak baik ke diri sendiri gitu. Percaya bahwa orang lain adalah satu-satunya sumber cinta. Kamu di sini mungkin karena emang kamu suka ngasih cinta ke orang lain, kasih sayang, kamu mungkin berharap bahwa ya harusnya kalau aku pingin dicintai datangnya dari orang lain, dari pasangan misalnya. Tapi sebenarnya mencintai itu harusnya bersumber dari diri sendiri. Jadi mungkin kalau nanti pasangan kamu datang, pacar, suami, istri misalnya, dia orang yang datang melengkapi kebahagiaan kamu, bukan sumber bahagia atau sumber cinta satu-satunya. Karena seharusnya yang bisa ngasih cinta paling banyak ke diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi jangan menunggu aku baru bahagia kalau dicintai orang lain, atau aku baru mencintai diriku kalau aku dicintai orang lain. Jangan menunggu seperti itu, karena harusnya kamu sudah bisa bergerak untuk mencintai diri kamu dengan luar biasa. Lalu Lemuria, ya kamu di sini bener-bener pingin menciptakan kedamaian buat banyak orang, kebahagiaan buat banyak orang. Bagus, cuma sekali lagi kamu juga harus memikirkan membahagiakan diri kamu. Itu nggak egois kok, apalagi kalau masih bisa diobrolin. Jadi kadang ikuti kata hati kamu, daripada kamu kayak membiarkan diri kamu membahagiakan orang, tapi nanti suatu saat kamu kayak kecewa atau mungkin kayak menyesal. Andai dulu aku mewujudkan cita-citaku yang itu, gitu-gitu loh. Jadi ya semoga aja kamu bisa mewujudkanlah beberapa impian kamu, mudah-mudahan. Kemudian soul family, ya kamu tuh banyak banget kartu yang menceritakan kerekatan keluarga, persahabatan, relationship gitu-gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu memang tipikal yang lebih suka bergaul dengan orang-orang yang kamu rasa sefrekuensi sama kamu. Terutama sahabat deket kamu tuh bener-bener orang-orang terpilih gitu. Mungkin karakternya sama dengan kamu, memahami kamu, frekuensinya sama, tapi mereka di sini intinya mereka nyaman sama kamu. Jadi mereka di sini bersyukur ada kamu hadir di hidup mereka karena kamu punya kontribusi yang besar ke mereka. Kayak gitu. Ngasih kedamaian ke mereka, bahkan mungkin membantu proses healing mereka karena di situ ada lumba-lumba, lambang dari healing, mendengarkan mereka kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau kamu yang lagi ada masalah, kamu boleh kok mengandalkan orang-orang di sekitar kamu. Kamu boleh kok cerita ke mereka gitu. Jadi gantian, gak cuma kamu yang jadi sumber cinta, tapi juga kamu bisa merebahkan kepala kamu ke orang terdekat kamu yang kamu percaya untuk curhat kayak apa, berbagi gitu-gitu. Kemudian aku mau lihatkan di sini siapa orang yang akhir-akhir ini lagi banyak membicarakan kamu. Zodiak dia Sun, Moon, Rising bisa Gemini, Capricorn, Cancer, Scorpio, Libra, Sagittarius. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia J, B, C, P, I, R, F, N, W, T, M, T lagi. Jadi teman-teman yang bisa kulihat mengenai apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Semoga ada banyak hal positif yang benar-benar ada di kehidupan kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.